Halo Sobat Ibo TV, balik lagi bareng gue, Kang Ibo. Masih inget gak sama motor bebek Yamaha Krypton? Motor yang dulu jadi primadona anak muda 90-an ini, tiba-tiba ngilang dari peredaran. Tapi, gue punya rahasia yang gak banyak orang tahu. Ternyata, Yamaha Krypton itu gak pernah mati. Bahkan, dia sekarang bangkit lagi dengan teknologi yang lebih canggih. Nah, di video ini, gue bakal bongkar abis kenapa motor legendaris ini bisa hidup lagi dan ada di mana dia sekarang. Siap-siap terkejut, karena jawabannya pasti bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Para pecinta motor bebek klasik di Indonesia, coba angkat tangan. Kalian pasti nggak asing kan sama nama Yamaha Krypton? Ya, motor bebek 4 tak pertama Yamaha di Indonesia ini sempat jadi raja jalanan di era 90-an. Bodinya yang ramping, mesinnya yang lincah, bikin banyak orang jatuh cinta. Tapi sayang, masa jayanya cuma sebentar. Krypton pun perlahan menghilang dari peredaran. Banyak yang ngira Krypton udah tamat riwayatnya. Tapi ternyata, Krypton itu cuma tidur guys. Diam-diam, Yamaha menghidupkan kembali nama Krypton dan masih menjualnya sampai sekarang. Dan yang paling mengejutkan, mereka baru aja ngeluncurin versi terbarunya, yaitu Yamaha Krypton FE. Sekilas motor ini mirip banget sama Yamaha Vega Force yang kita kenal di Indonesia. Posturnya khas motor bebek, dengan bodi yang tegas, pelek cast wheel yang bikin tampilannya lebih keren, dan detail sporty di beberapa bagian. Tapi jangan salah, meskipun terlihat sederhana, motor ini punya rahasia yang gak main-main. Karena menyasar segmen entry level, fitur yang diusung Krypton FE ini emang gak neko-neko. Pencahayaan masih pakai halogen, panel instrumennya juga masih serba analog. Tapi disitulah letak keunggulannya. Motor ini fokus pada fungsionalitas dan efisiensi. Coba kalian bayangin, bagasi di bawah joknya gede banget. Kapasitasnya 9,2 liter. Itu fungsional banget buat motor bebek. Bisa buat naruh jas hujan, sarung tangan, atau bahkan helm half-face yang ukurannya nggak terlalu besar. Jadi meskipun fiturnya sederhana, motor ini justru sangat praktis buat kebutuhan sehari-hari. Nah, ini dia bagian yang paling beda dari Krypton yang lama. Kalau Krypton jadul masih pakai karburator yang bikin konsumsi BBM-nya boros, Krypton FE yang baru ini udah pakai teknologi modern, yaitu injeksi. Jadi konsumsi bahan bakarnya jauh lebih irit dan emisi gas buangnya lebih ramah lingkungan. Mesinnya sendiri menggendong mesin 114 cc silinder tunggal SOAC berpendingin udara. Dengan mesin ini, Krypton FE mampu menghasilkan tenaga 8,6 dk pada 7.000 rpm dan torsi 9,53 Nm pada 5.500 rpm. Tenaga segitu udah lebih dari cukup buat ngelibas jalanan perkotaan yang padat. Nah, ini dia pertanyaan paling penting yang mungkin dari tadi ada di kepala kalian. Kalau udah ada Vega Force, kenapa Yamaha Krypton FE ini dibuat lagi? Jawabannya adalah karena Yamaha Krypton FE ini secara khusus dipasarkan di Kolombia. Ya, kalian nggak salah dengar, motor ini nggak akan beredar di Indonesia. Jadi, meskipun namanya legendaris, kita cuma bisa ngiler dorang lihatnya. Kehadiran motor ini di Kolombia membuktikan satu hal. Motor bebek itu nggak pernah mati. Dia masih punya tempat spesial di pasar global, terutama buat konsumen yang butuh kendaraan yang tangguh, irit, dan praktis buat harian. Di negara-negara berkembang, motor bebek masih jadi pilihan utama karena harganya yang terjangkau dan biaya perawatannya yang murah. Gimana guys? Bikin kaget kan? Jadi meskipun kita nggak bisa punya Krypton FE, setidaknya kita tahu kalau motor bebek legendaris ini masih hidup dan berkarya di belahan dunia lain. Menurut kalian, kalau Yamaha Krypton FE ini masuk ke Indonesia, kira-kira bakal laku nggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa, like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Ibo TV biar gak ketinggalan video seru lainnya.